Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Sorry banget kemarin aku nggak sempat bikin konten, tapi sebenarnya ada bikin konten yaitu yang reaksi itu. Tapi itu kan kompilasi, maksudnya yang konten update berita nggak sempat. Alright, nah sekarang sebelum kita masuk ke inti persoalan, kok inti persoalan? Sebelum masuk ke inti konten, ini dulu aku ada unboxing lagi. Wah, gede banget ini, lihat. Sebentar, kita langsung aja unboxing ya. Apakah ini saudara-saudara? Ini adalah tas badminton. Oke, ini bisa muat, kalau di kata-kata ininya sih bisa muat 2 raket. Oke, ada thermal protektornya juga. Kemudian ya ini ada dua kompartemen yang gede, kemudian satu yang kecil. Oh, ini ada ininya, selempangnya juga. Satu yang kecil ini untuk apa ya? Oh, ini mungkin untuk tempat sepatu kali. Oh, 2 kompartemen kecil. Coba kita pasangin sepatu. Oke, ini sepatu masuk sini. Wah, bisa ternyata, bro. Oke, jadi sepatu masuk ya. Raket, nah ntar kita coba masukin raket dulu, nanti raketnya nggak bisa masuk. Sebelumnya aku pakai ini tas jadi-jadian gitu. Beli raket langsung dapet tas, terus raketnya belum dipakai satu set udah langsung rusak waktu itu. Oke, ini raketnya kita masukin. Iya, wah ternyata masuk pak. Berarti bisa masuk 2 raket. Nah, di sini masih ada tempat untuk 1 raket lagi. Kayaknya karena aku cuma punya 1 raket, ini bisa dipakai ini ya, botol minuman. Atau mungkin botol minuman di sini bisa, di tempat sepatu tadi itu. Oke, ya so far so good lah. Ini harganya juga murah meriah. Oh, ini bisa diselempang kayak tas gandong gitu. Kemudian yang tali tadi, kalau ini selempang. Ya mantap, kalau kawan-kawan tertarik, ini harganya cuma 99.900, di bawah 100.000. 100.000 lah sama ini, sama ongkir. Kalau nggak salah 120.000 berapa gitu. Alright. Langsung saja sekarang kita ke konten utama. Yang pertama aku mau bahas soal UCL, karena UCL kan sudah semua dimainkan. Dan by the way, semangat buat Roma, akhirnya bisa menang 4-0 lawan apa itu. Tapi jangan ini dulu, jangan terlalu jangan terlalu jumawa, karena kan yang dilawan itu masih klub nggak jelas gitu kan. Tapi aku berharap karena ada Mourinho di sana, aku tetap berharap yang terbaik untuk ini, untuk AS Roma. 4-0 loh menangnya, lumayan banget. Nah, langsung aja di UCL. Wakil Italia itu Inter menang 1-0, sudah kita bahas, nggak usah dibahas lagi. Kemudian Napoli, pertandingannya cukup seru, kejar mengejar, tapi akhirnya Napoli harus mengakui keunggulan Madrid 3-2. Ini menurutku kekalahan yang tidak perlu disesali, karena memang dari segi materi pemain, sudahlah jauh sama Madrid. Apalagi Napoli banyak banget kehilangan pilar utama mereka, si Kim Min-jae itu. Aduh. Nah, berikutnya adalah Lazio. Luar biasa, Lazio akhirnya menang juga 2-1 lawan Celtic. Ya jelas memang kalau di atas kertas memang Celtic ini kalah kelas lah dibandingkan Lazio. Jadi ini bukan kemenangan yang wow banget. Nah, di sisi lain buat Milan ini cukup prestasi, karena Milan itu 2 pertandingan dia belum kebobolan. Clean sheet 2 pertandingan di Liga Champions. Ya, walaupun juga belum ngegol. Sorry. Oke. Aku nggak bermaksud. Tapi udahlah. Oke. Liga Champions sudah kita bahas. Sekarang kita bahas Inter Milan. Nah, pertama aku mau bahas soal Thuram. Thuram ini berita gembira, seperti yang aku bilang kemarin, itu kayaknya cuma kram. Dan ini sudah terbukti bahwa memang dia tidak cedera berat. Lawan Bolonya, kalau Inzaghi menginginkan, Thuram itu sudah bisa dimainkan, nggak ada masalah. Cuman mungkin akan ada rotasi lagi, karena kemarin tuh Thuram mainnya lumayan lama, karena sampai dia kelelahan, sampai kram itu kan berarti sudah diforsir tenaganya kan.
Yang berikutnya adalah masih terkait dengan Thuram, tapi kita ambilnya dari Icardi. Ternyata ada berita bahwa Icardi itu ditransfer musim panas lalu itu, dia ngomong ke entourage-nya, entourage itu artinya perwakilannya, agennya itu, bahwa dia ingin bergabung kembali dengan Inter Milan. Bahkan, kalau kawan-kawan ingat itu ada di medsosnya Icardi, dia ini nampilin foto atau video waktu itu naik mobil ya, videonya Stadion Giuseppe Meazza kan. Nah, terus kita jadi berspekulasi ini apa nih? Ternyata memang dia itu didekati oleh Milan. Milan lagi nyari striker kan memang. Kemudian didekati oleh Roma dan juga Juventus. Tapi ketiga-tiganya ini ditolak karena dia ingin ke Inter. Tapi malang nasib Icardi dari pihak Internya yang nggak mau. Nah, sebenarnya gini, kenapa sih dari pihak Inter itu nggak mau? Padahal kalau fans, kemungkinan besar, dulu kan dia pergi itu memang ada clash dengan Ultras ya. Tapi sudah sekian tahun berlalu, aku sih yakin bahwa ini pasti sudah bisa dimaafkan lah intinya. Fans sudah bisa melupakan. Kalau kawan-kawan ingat, terus terang Icardi ini salah satu goal getter yang paling berbahaya di kubu Inter Milan. Cuman, ini murni spekulasiku ya, bukan sumbernya itu bukan dari inner circle-nya Inter Milan. Menurutku kenapa manajemen Inter itu menolak Icardi? Kayaknya karena suasana ruang ganti Inter itu sudah sangat bagus sekarang. Ini terbukti dari bahkan Thuram sendiri bilang gini, Inter players love to spend time together. Ini dia, aku inikan aja yang di istilahnya. Aku sangat suka, dia kok bukan aku. Dia, si Thuram tuh sangat suka dengan suasana di Inter. Pemain-pemain Inter itu suka menghabiskan waktu bersama di lapangan maupun di luar lapangan. Kayak main game bareng, ke restoran bareng. Intinya adalah kelekatan antara para pemain ini sangat bagus. Suasana ruang ganti itu sangat kondusif. Sedangkan salah satu yang bikin Icardi itu adalah Icardi pergi dari Inter, atau bukan pergi, sebenarnya Icardi itu ditendang sama Conte waktu itu. Salah satu sebabnya karena dia yang bikin keretakan di ruang ganti. Lebih spesifik lagi si Breket Kapak Tujang istrinya itu. Dan waktu itu Icardi menolak untuk menegur istrinya. Kawan-kawan pasti tahu ini, waktu zaman itu ruang ganti Inter itu benar-benar terpecah. Nah, sepertinya manajemen ini yang sangat ingin dihindari. Seperti kata Thuram itu, kami adalah grup pemain yang sangat suka menghabiskan waktu bersama. Dan ini sangat penting. Kami sangat ingin untuk melakukan yang terbaik. Di Marco juga bilang gitu. Rahasianya adalah having fun dan work hard. Having fun ini kan hanya work hard jelas. Karena itu adalah profesionalisme ya. Kalian dibayar ya harus. Tapi having fun ini nggak bisa dibayar dengan duit. Having fun itu hanya bisa terjadi kalau hubungan personal antar pemain itu bagus. Nah, tampaknya ini yang benar-benar dipertimbangkan oleh manajemen. Kenapa mereka menolak lah dalam tanda kutip menolak Icardi. Itu guys. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih setuju banget. Ya walaupun aku sebenarnya lumayan ngefans sama Icardi. Gila finishingnya Icardi ini. Pokoknya Toro itu harus belajar banyak sama Icardi kalau soal finishing. Kemudian yang kedua, berita bagus lagi. Fratesi dan Sensi itu sudah mulai fit, sudah latihan full. Kemungkinan lawan Bolonya, ini kemungkinan besar, dua-duanya sudah bisa bermain. Kalau Sensi, aku terus terang ragu apakah dia akan dimainkan. Tapi kalau Fratesi, aku yakin banget dia pasti bermain. Karena Mkhitaryan sudah kelelahan. Kemarin dia adalah pemain Inter yang menempuh jarak paling banyak. 12,31 kilo. Ini lebih dari rata-rata jarak yang ditempuh oleh Brozovic. Luar biasa sih. 35 tahun. Tapi ini sudah pernah aku bahas soal 35 tahun ini. Anyway, aku pengen lihat Fratesi main. Semoga Fratesi ngegol. Kemudian, ini berikutnya adalah soal koefisien UEFA. Ini sempat dibahas di grup ya, tadi pagi apa kemarin malam. Bahwa sekarang itu Inter ada di bawahnya Manchester United dengan 88 poin. Ini sih sebenarnya sudah cukup aman. Tapi kalau Inter bisa merangsek ke atas lagi, akan ada ganjaran atau reward yang lebih bagus lagi. Apa itu? Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama, dengan
format baru Liga Champion, klub dengan koefisien yang tinggi itu akan otomatis diletakkan di pot 1. Nah, kalau kawan-kawan mungkin menyadari bahwa kok di musim ini kita relatif lebih gampang musuhnya. Maksudnya yang dibandingkan musim lalu. Musim lalu kita sama Bayern Munchen, sama Barcelona, sama satu lagi apa gitu lupa. Yang satu ini aja yang nggak kuat kan. Nah, musim ini kita kan sama Sociedad, sama Salzburg, dan Benfica. Ini kan relatif lebih gampang dibandingkan musim lalu. Kenapa? Karena Inter ada di pot 1. Kalau nggak salah ya, tolong kalau aku salah di apa namanya? Dikoreksi. Nah, kalau Inter tetap berada di atas dari koefisien ini, maka ya begitu. Kita musim depan akan ada di pot 1 lagi, yang artinya di group stage kita bisa bersama lawan-lawan yang relatif lebih mudah lagi. Karena pot 1 kalau nggak salah itu pasangannya dengan pot 4, kalau nggak salah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dua asosiasi football atau dua negara dengan koefisien tertinggi itu akan dapat tambahan 1 jatah lagi untuk Liga Champion. Kalau sekarang kan kita 4 tim yang masuk ke Liga Champion. Tapi kalau kita bisa tembus 2 besar dari segi koefisien itu, maka musim depan kita akan dapat jatah 5 tim. Nah, ini yang benar-benar digencet sama FIGC. Jadi ya dalam dunia yang ideal, kita mestinya mendukung sesama. Kalau kawan-kawan ini ya, kalau kawan-kawan fans Serie A juga, kita mesti dukung tim Italia yang sedang berlaga di Liga Champions saat ini. Termasuk itu Milan. Tapi ya gitu deh. Alright, next. Ini beberapa berita yang saling terkait yang kebetulan aku ketemu benang merahnya. Yang pertama adalah, kalau kawan-kawan ingat kemarin kita main lawan Benfica, banyak yang, wih Sommer bagus sih, tapi Trubin keren banget. Menurutku kemarin Trubin memang lebih keren karena serangan dari Inter itu lebih parah. Lebih parah itu maksudnya lebih heboh, lebih ngegas. Tapi, lagi-lagi aku bilang ini adalah blessing in disguise. Ketika kita gagal mendapatkan Trubin, akhirnya uangnya ini bisa kita pakai untuk mendapatkan Pavard. Dan menurutku, keuntungan yang kita dapatkan dengan keberhasilan kita mendapatkan Pavard dibandingkan kalau kita ambil Trubin, ini lebih besar. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Nah, next. Tentu saja kalau kita bahas keuntungan itu, kita harus bahas Pavard. Pertanyaannya, kenapa sih Pavard itu kok segitu hebatnya buat Inter? Pertama, jelas namanya defender. Atribut bertahannya sangat-sangat superior. Pavard saat ini mungkin secara bertahan itu paling bagus di trio center back kita. Diadu dengan Bastoni, jelas lebih bagus Pavard. Ini bertahannya aja loh, kita ngomong saat bertahan aja. Diadu dengan De Vrij, jelas lebih bagus. Diadu dengan Acerbi, kayaknya sedikit lebih bagus. Sedikit lebih bagus ya, karena kemarin aku sempat tampilkan 100% duel dimenangkan, duel udara dan duel udara. Ada berapa? 2 block shot, kemudian ada 2 clearance, kemudian bahkan 87% kalau nggak salah akurasi umpannya. Itu sudah ke build up kan. Nah, alasan utama kebetulan ini juga sudah aku bahas saat sebelum musim dimulai, yaitu ini aku tampilin lagi. Inzaghi ingin defender kanan yang bisa mengimitasi peran Bastoni di kiri. Tepat sekali. Karena Pavard ini kalau kawan-kawan mengikuti bagaimana Prancis, Bayern Munchen, yang sebenarnya aku bilang, aku nggak habis pikir kenapa Pavard itu nggak bisa tembus tim inti Bayern Munchen. Sebagai fullback dia bagus banget. Sebagai center back pun, karena dia bilangnya lebih ingin main sebagai center back. Sekarang kan mereka ngabisin 50 juta untuk beli Kim Min-jae. Kim Min-jae itu sedang dikritik oleh Lothar Matthäus karena penampilannya tidak segarang waktu dia di Napoli. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana permainan Kim Min-jae di Bayern Munchen dibandingkan dengan Pavard, aku sih mikir masih bagusan Pavard. Tapi ya this is good karena gara-gara itu ya kita bisa ngambil Pavard kan. Yang terutama tentu di fase build up itu kita sekarang punya center back yang bagus dalam menyerang. Sebenarnya Acerbi juga sering bantu menyerang, tapi terus terang
kontribusi dia di build up itu jauh kalau dibandingkan dengan Bastoni. Dan kemudian kalau Pavard sudah benar-benar ketemu kliknya atau chemistry-nya dengan Dumfries dan Barella, Acerbi ini nggak akan ada apa-apanya di fase build up serangan ya. Itu menurutku. Kemudian berikutnya adalah masih tentang taktik itu. Ini ada berita yang menarik dari Di Marco, kemarin sudah sempat dibahas di grup, cuma aku belum sempat bikin konten. Saya bermimpi menjadi ikon Inter Milan. Kalau soal pesaing itu Napoli, Milan, dan Juventus adalah rival. Aku setuju. Kalau Lazio menurutku enggak. Tapi Napoli, Milan, dan Juventus aku setuju ini. Nah, yang menarik adalah ini. Salah satu kesalahan musim lalu yang disoroti oleh Di Marco adalah kami itu terlalu berpikir jauh ke depan. Jadi not taking it game by game. Kami terlalu berpikir jauh ke depan, berpikir tentang pertandingan yang menentukan. Dan kebetulan memang, bukan kebetulan sih, ini masuk akal. Musim lalu itu kita banyak kepleset lawan tim-tim kecil. Lawan tim besar kita relatif bagus. Karena apa? Ketika sekarang kita main misalnya lawan tim papan tengah atau tim papan bawah, kita udah mikir, aduh, minggu depan kita udah ngelawan ini, kita harus bener-bener save energi ini. Aduh, jangan sampai terlalu lari terlalu banyak, jangan sampai terlalu sprint terlalu banyak. Aduh, gimana kalau ada yang cedera? Dan ini mempengaruhi fokus permainan. Ini bukan satu-satunya faktor, tapi salah satu faktor yang aku memang ngelihat ini terjadi, dan Di Marco juga melihat itu. Nah, lebih jauh dia mengungkapkan bahwa musim ini kami mengadopsi pendekatan yang berbeda. Nah, apa ini pendekatan yang berbeda? Ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Ini ada artikel yang menarik dari Hakan, masih tentang pendekatan yang berbeda itu. Kalau kawan-kawan ingat gimana kita lawan Benfica, di babak pertama kita agak slow, kayak imbang gitu. Bahkan aku bilang, walaupun kita mencetak lebih banyak peluang, tapi peluangnya Benfica itu lebih berbahaya. Nah, dijawab langsung oleh Calhanoglu. Kami menyimpan tenaga di babak pertama, layak menang. Dan aku setuju banget, ini memang kelihatan. Sprint tidak terlalu banyak, kemudian off the ball movement-nya juga tidak terlalu oke. Karena off the ball movement itu kan sangat menguras energi kan. Nah, di babak kedua, digas habis. Digas habis-habisan. Apakah ini kebetulan? Karena ketika bertanding lawan Sassuolo, ini pendekatannya totally different. Lawan Sassuolo kita kelihatan seolah-olah ingin mengunci pertandingan di babak pertama, tapi kemudian di babak kedua keteteran. Nah, kemudian lawan Salernitana dan kebetulan juga lawan Benfica itu dibalik sekarang. Di babak pertama kita kayak slow, sehingga kita nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu ngegas. Di babak kedua langsung udah hajar, dan kebetulan hasilnya positif dua-duanya. Bahkan lawan Benfica, sebenarnya kalau saja itu bukan ada tiang gawang, Mister Gawang, dan juga si Trubin kupret itu, kita bisa at least 3-0 menang lawan Benfica. At least loh. Nah, makanya aku setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Hakan, bahwa di babak pertama memang menyimpan energi. Begitu. Dan lebih jauh dia berkomentar, saat ini kami bermain setiap 3 hari. Jadi kami harus pintar-pintar maksudnya pintar-pintar ya mengatur energi, dan itulah yang kami lakukan. Dan ini yang aku bilang, kami harus seharusnya bisa mencetak gol kedua dan gol ketiga. Tapi bolanya menolak untuk masuk ke gawang. Tapi bagaimanapun juga kami bahagia dengan performa ini. Bolanya katanya menolak. Oke, sekarang kita tiba dari beberapa artikel yang sudah aku bacakan sebelumnya ini dengan kata-katanya Di Marco, yaitu different tactical approach, pendekatan taktis yang berbeda. Soal preserving energy itu antara babak pertama dan babak kedua itu kan sudah aku bahas ya. Nah, sekarang kita bahas pendekatan taktik yang berbeda lagi. Terutama aku akan bahas di fase build up aja ya. Karena kalau di fase defense ini hampir sama. Ketika bertahan ini akan drop down, sehingga kita punya ini lebih rapat.
Nah, sehingga kita punya 5 back atau 5 pemain bertahan dengan dibantu oleh Hakan. Ini ketika bertahan sama, tapi bedanya adalah ketika menyerang. Ketika fase build up itu musim lalu, walaupun tidak selalu, tapi aku lihat lebih sering formasi kita itu adalah tetap ada 3 yang bertahan sebagai pemain bertahan untuk mengantisipasi serangan balik. Kemudian kadang-kadang antara Dumfries yang maju sehingga ini menjadi 3-4-3 atau Di Marco yang maju sehingga menjadi sama 3-4-3. Tapi bedanya adalah di musim ini aku sudah lihat berkali-kali. Kalau kawan-kawan memperhatikan pasti setuju. Ketika kita menyerang, ini lebih parah, Pak. Kita pakai 2 yang bertahan. 2 yang bertahan. Di sini Di Marco bisa ke sini dengan Thuram yang agak antara menjadi point of reference di depan dan Toro agak drop down. Kemudian Dumfries mengancam di sekitar area ini. Dari golnya Thuram yang kemarin kelihatan ini berhasil. Thuram sendiri tidak terkawal di sayap kanan. Ini yang terjadi banyak di musim ini so far dari 9 pertandingan Inter ya. Hanya dengan 2 pemain bertahan, bahkan lebih jauh lagi ketika Bastoni maju, Acerbi pun ikut maju. Kemudian yang mengisi pemain bertahan kedua itu antara Hakan atau beberapa kali aku lihat Barella. Ini salah satu menurutku perubahan yang cukup signifikan dibandingkan musim lalu. Barella itu aku lihat lebih banyak diberi kewajiban untuk bertahan dibandingkan musim lalu. Sementara Miki itu seolah-olah menjadi box to box-nya. Dan ini terbukti bukan hanya pertandingan kemarin lawan Benfica, tapi pertandingan sebelumnya pun Miki menempuh jarak tempuh yang sangat banyak. Padahal sebelumnya itu kan Barella yang paling jauh berkelana. Tapi sekarang itu Miki 12,31 km. Nah, kenapa sekarang Barella sering ditarik ke bawah atau kadang-kadang Hakan juga dan Acerbi sementara ini juga sering didorong ke depan. Menurutku pada akhirnya yang akan dituju adalah Pavard akan lebih sering maju. Dan 2 pertandingan terakhir aku sudah melihat Pavard sering maju. Maksudnya 2 pertandingan yang Pavard main ya. Jika Pavard maju, misalnya Barella di sini, Barella duet dengan Acerbi di sini ya. Barella punya kecepatan, Acerbi tidak, tapi sebaliknya Acerbi sangat kuat di udara. Nah, Pavard ketika maju itu dia bisa berfungsi seperti Barella, yaitu Metsala. Dia beroperasi di antara center lapangan dan sayap. Dari sini Pavard itu crossingnya memang tidak sebagus Di Marco, tapi dia sangat bisa memainkan umpan-umpan panjang langsung ke kotak penalti lawan atau at least ke daerah berbahaya. Jadi misalnya Pavard maju sampai sini nih. Kemudian di sini anggaplah ada pemain musuh. Dia itu bisa paling tidak membypass satu lini, yaitu lini tengah musuh. Kalau Bastoni itu kan memang spesialisasinya dia memberikan crossing. Jadi ketika Bastoni overlap, dia akan overlap di sekitar wilayah sayap ini. Dengan sasarannya itu dia memberikan crossing, bisa 1-2 dengan Di Marco. Tapi kalau Pavard, ini berkali-kali terbukti, Pavard itu akan maju lebih di area ini. Ini areanya Metsala. Metsala itu ya pemain antara center dan sayap. Bahkan kemarin satu kali kejadian dia maju ke sayap kiri. Dan ini dilihat oleh Hakan atau siapa kalau nggak salah. Langsung diberi umpan panjang ke sana. Cuman sayangnya bisa diblok oleh pemain Benfica. Nah, menurutku ini adalah sebuah variasi yang sangat menarik. Makanya aku bilang Inzaghi kan ada agak berbeda pendapat dengan Sachi, tapi Sachi juga kalem, Inzaghi juga kalem. Ini soal yang Sachi lagi-lagi ngomong, wah Inzaghi terlalu mengandalkan skill individu pemain. Kemudian Inzaghi ditanyain kan, apa pendapatmu tentang kritikan dari Sachi itu? Inzaghi bilang, oh ya semua orang bebas berpendapat, semua orang, apalagi dia kan mantan pelatih juga, sedangkan aku sendiri aku happy dengan approach yang aku jalankan saat ini. Gitu aja kalem. Kemudian dibalas lagi sama Sachi. Oh,
ini gestur yang baik dari Inzaghi. Maksudnya ketika dia diberi kritik, dia nggak marah-marah. Itu kalau Mourinho yang dikritik itu, wah langsung pasti ini. Perang urat saraf pasti langsung. Nah, tapi kemudian Sachi tetap ininya. Sebenarnya aku ingin bahas karena ada beberapa ada beberapa masukan atau saran dari Sachi itu yang spot on, tapi kapan-kapan lah. Untuk saat ini itu dulu konten yang aku sajikan. Semoga bisa menghibur kawan-kawan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton, buat yang nyawer, terima kasih banyak. Special thanks buat Bro Darmianto. Wih gila, aku terharu banget bro. Thank you banget bro. Itulah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan